Shalom, Bapak, Ibu, Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali dalam khotbah Kristen hari ini dengan judul Kasih Mula-Mula. Baiklah, sebelum kita memulainya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kami hari ini. Bukan kuat dan gagah kami, tapi karena campur tangan Tuhan yang sudah menolong menyertai kami di tengah-tengah istirahat pada malam hari. Dan kami dapat bangun pagi yang indah, hari yang baru, dan rahmat-Mu yang senantiasa baru bagi kami. Berfirmanlah, kami mau belajar. Haleluya. Amin. Hari ini kembali kita akan melihat firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Menjadi pertanyaan buat kita di awal firman Tuhan. Apakah Anda pernah mengalami jatuh cinta pada seseorang? Saya percaya setiap kita pernah merasakan betapa indahnya falling in love, jatuh cinta kepada seseorang. Lalu menjadi pertanyaan buat kita yang kedua, apakah yang Anda lakukan untuk membuktikan perasaan cinta itu? Sebagai orang yang mencintai seseorang, tentunya kita akan berusaha semaksimal mungkin supaya orang yang kita cintai bisa merasakan dan mengetahui bahwa kita sangat mencintai dan mengasihinya. Mungkin dengan cara kita memberikan surat cinta, atau kita mengirimkan bunga, bahkan juga mengajaknya makan, dan memberikan barang-barang yang kita tahu bahwa kekasih kita itu sangat menyukai dan
menginginkannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan? Apakah saya dan saudara juga dapat sungguh-sungguh menunjukkan kasih kita kepada Tuhan seperti ketika kita menunjukkan kasih atau cinta kita kepada orang yang kita sukai? Apakah kasih mula-mula itu masih ada di dalam diri kita? Apakah kita betul-betul dapat menjaga, merawat, memelihara kasih mula-mula kita kepada Tuhan? Mungkin kita mengalami kasih mula-mula kepada Tuhan ketika kita hadir dalam sebuah ibadah KKR, retret, atau dalam perenungan pribadi, saat teduh pribadi, dan lain sebagainya. Ada pengalaman yang bermacam-macam. Kita akan melihat bahwa bagaimana kita dapat melihat dan mengetahui ciri kasih mula-mula itu. Yang pertama, bertekun dalam pelayanan. Ayat 2 bagian A. Versi terjemahan baru katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Versi bahasa Indonesia modern kekinian tuliskan, aku tahu apa yang kalian buat. Kalian bekerja keras dan kalian tabah sekali. Orang yang memiliki kasih mula-mula, dia pasti hidup tekun di dalam pelayanan. Dia tidak bisa dengan mudah menolak tawaran untuk melayani. Bahkan dijauhkan daripada hidupnya untuk berkata, cuti dalam pelayanan. Acap kali kita mendengar ada orang-orang, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang begitu mudah mencari alasan untuk tidak bisa melayani pada saat itu. Nah, orang yang memiliki kasih yang mula-mula, hidupnya itu ada di dalam pelayanan. Dia akan menggunakan waktu bahkan sisa hidupnya semaksimal mungkin untuk tetap ada di dalam pelayanan. Dia tidak peduli orang menghargai dia ketika dia melakukan sesuatu, tidak dipuji, namun dia tetap melayani. Melayani di dalam gereja, melayani di dalam keluarga, marketplace. Karena dia tahu apapun yang dilakukan seperti untuk Tuhan. Hidup di dalam pelayanan. Yang kedua, cirinya adalah berani membongkar kepalsuan. Ayat 2b, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencoba mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Orang yang hidup di dalam kasih mula-mula, cinta mula-mula, tidak bisa melihat sesuatu yang tidak benar itu ditutup-tutupi, karena dia akan berusaha menjaga hatinya murni, tulus, untuk tetap membongkar segala kepalsuan yang dia tahu dan dia ketahui. Dia tidak bisa tinggal di dalam dosa. Dia akan menyatakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Karena dosa adalah kebencian di hadapan Allah. Orang-orang yang memiliki kasih mula-mula, orang-orang tersebut akan menyuarakan suara kenabian, suara kebenaran. Hidupnya berkat kasih karunia tuntunan Tuhan itu tinggal di dalam dirinya. Dan tentunya untuk bisa tabah, sabar menghadapi orang-orang seperti itu dibutuhkan kekuatan daripada Holy Spirit, Roh Kudus.
Makanya ciri kasih mula-mula yang kedua ini kita bisa melihat dan menyatakan bagi orang-orang sekitar kita. Mereka yang melakukan ketidakbenaran tidak akan bertahan lama untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Ada satu, kalau dikatakan seperti aura gitu ya. Ya, hadirat Tuhan itu begitu kuat dalam diri orang yang memiliki kasih yang mula-mula, sehingga orang sekitarnya tidak bisa bertahan lama untuk menutupi kesalahan mereka. Dan satu kali mereka pun akhirnya lewat hidup kita, mereka bisa meninggalkan kepalsuan itu, ketidakbenaran itu, karena Roh Kudus yang mengerjakannya dalam diri orang tersebut lewat hidup kita. Dan yang ketiga, bersabar dalam penderitaan. Dalam ayat 3 tuliskan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Pada bagian terakhir ini, orang yang memiliki kasih yang mula-mula, dia tahu persis bahwa penderitaan yang dia alami saat ini itu sifatnya hanyalah sementara dan menjadi sebuah alat daripada Tuhan untuk membentuk dirinya, untuk membenahi batinnya, hidup di dalam kekekalan bersama dengan Bapa. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, apakah kita termasuk orang-orang yang masih memiliki kasih yang mula-mula? Coba kita evaluasi dalam poin yang ketiga ini. Sabarkah kita hidup di dalam penderitaan? Jangan sampai penderitaan yang kita hadapi hari-hari ini membuat kita akhirnya meninggalkan kasih kita yang mula-mula. Kita kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada pemimpin rohani kita, kecewa kepada suami atau istri kita, atau anak-anak kita, kecewa kepada saudara-saudara kita, karena kita berharap di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi seperti pandemi COVID-19, kita mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang kita harapkan dapat menolong kita. Ingat baik-baik, dalam bagian firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh hidupnya hanya kepada Tuhan. So artinya, orang yang sungguh-sungguh memiliki kasih yang mula-mula, dia akan menaruh hidupnya, percaya penuh, menyerahkan segala lakunya hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat menolong hidupnya, bahkan menghadapi penderitaan. Ingat baik-baik, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan tidak pernah ketukar ketika memberikan penderitaan dalam hidup kita masing-masing. Saya percaya penderitaan yang kita alami setiap pribadi tentunya ada kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk kami tetap memiliki kasih yang mula-mula, menghidupkan kasih mula-mula kami kepada Tuhan dimanapun kami berada. Mari angkatlah kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan, terimalah anugerah dari Bapa di surga, cintanya dari Yesus Kristus putranya, Roh Kudus menjadi penghibur dan penolong atas hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita menjalani hari-hari seminggu ke depan tetap antusias, tetap hidup di dalam kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Bagikan firman Tuhan ini kepada sesama kita. Amin.